kami persilakan kepada hambanya Bapak Sabto, waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Ibu Eli. Shalom. Wah, ini saya yang sangat bersyukur ini boleh hadir. Sebetulnya saya yang sih banyak dengar dari Bu Eli, dari hamba-hamba Tuhan luar biasa ini. Ya, kalau saya tidak pernah merasa dari dulu ya, dari pertama saya lahir baru. Bagi saya seperti Alkitab katakan, ya we have to do what we have to do. Saya hanya melakukan apa yang harus kita lakukan dengan apa yang ada, gitu ya. Jadi saya ini hamba Tuhan apa adanya, gitu ya. Jadi saya pernah dibilang waktu saya pelayanan mulai tahun 99 itu gembala saya ngomong gini, Pak Sabto ini pendeta dari kaki 5 sampai bintang 5 gitu ya. Jadi kaki 5, wah oke, melayani, mau bintang 5 ya sih boleh gitu ya. Jadi saya nggak melihat dan nggak ada waktu di mana aja, karena saya tangkap kekristenan itu bukan ritual tetapi ada lifestyle, amin ya Bapak Ibu ya. Dan kita memang udah agak di bawah, bukan agak jauh ya, sangat jauh gitu ya dari dari prinsip kekristenan ini yang adalah lifestyle kita sehari-hari. Jadi kalau sekarang ini saya banyak kelas pemuritan, banyak kelompok murid, saya bilang sebetulnya ibu-ibu lagi masak bisa langsung doa, bisa sembuhan, bisa pelepasan, lagi beresin rumah, dan mereka praktek sekarang. Jadi nggak usah mohon tertentu, karena kuasa itu ada pada kita. Amen. Itu Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan waktu murid-murid itu pergi beritakan Injil, lantas mereka laporan kan? Komandan laporan, bahkan roh-roh jahat itu takluk kepada kami demi namamu. Ada kata-kata takluk kepada kami, nggak perlu kepada Yesus, saudara. Ya, saudara, kalau kita ngusir setan tuh nggak ngelihat Yesus loh. Coba deh periksa, tanya orang kesaksian yang kerasukan setan atau waktu dia manifest, tanya, dia ngelihat apa? Nggak ada ngelihat Yesus, dia ngelihat api dalam diri kita. Dan api itu yang dia takuti. Dan kuasa itu telah diberi kepada kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eli, kita telah diberi kuasa untuk menginjak ular kalajengking. Kita sudah diberi otoritas, kita diperlengkapi, kita diberi senjata. Nah, setan itu bahkan takutnya sama kita loh Bapak Ibu. Kadang-kadang saya masih dengar gini, ini kan rendah hati gitu ya, rendah hati gitu. Oh bukan saya kok gitu ya. Bukan, itu kan Tuhan gitu. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya kerendahan hati tapi nggak alkitabiah. Ya, kalau penjahat itu takut, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Ini agak prolog sedikit ya, nanti cerita-cerita sedikit deh. Ya, pengalaman-pengalaman yang lama. Tapi bagi saya itu biasa-biasa aja, karena ya saya ngelangkah, saya ngalir bersama Tuhan aja gitu ya. Cuma satu prinsip, kalau penjahat itu ditangkap, ya ini kalau di TV di Indonesia, ini kan suka ada tuh acara sergap atau apa. Polisi berhenti, menyerang, angkat tangan. Dia takutnya itu kepada polisi itu. Dia nggak takut kepada jenderalnya yang mengirimnya, dia nggak takut dengan presiden. Dia takutnya ke polisi itu, karena polisi itu punya otoritas, kedua dia punya senjata. Bukankah dalam Lukas pasal 9 ayat 1 Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka tenaga dan kuasa, power and authority. Jadi dikasih badge, jadi legal dia, kemudian dikasih senjata, karena kalau kita punya badge saja, kita nggak punya senjata, tentu si penjahat juga nggak takut. Wah, ya polisi stop, berhenti, dia nggak punya senjata. Wah, dia penjahatnya punya senjata lebih kuat, tentu dia nggak takut. Atau dia punya senjata tapi dia bukan polisi, tentu juga penjahat juga nggak takut. Tetapi kalau dia polisi, dia sah, dia legal, dan dia juga punya senjata, polisi pantas takut. Terlebih lagi kalau senjata daripada si polisinya lebih besar, lebih dahsyat daripada polisinya. Kalau senjatanya lebih kecil, lebih sederhana, tentu nggak takut. Kayak di Meksiko ya, itu kalau lihat film-film apa itu, wah itu pengedar narkoba nggak takut sama polisi, karena mereka punya bahkan punya meriam, punya segala macam. Nah, kita diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang lebih besar dari segala kuasa. Kalau disatukan semua setan, genderuwo, semua Lucifer digabung, masih lebih besar roh yang ada di dalam diri kita. Jadi, wah ini, dan kita legal gitu ya. Jadi kuasa itu telah diberi kepada kita. Jadi kita jangan bilang lagi, oh bukan saya kok, udah diberi kepada kita otoritas itu. Nah bagian kita harus memakainya, kita nggak perlu takut lagi.
Nah, saya tadi disampaikan Ibu Eli, jadi gini, saya punya background itu mulai saya lahir baru, saya punya kerinduan untuk menginjil kemanapun. Jadi kalau saya lagi jalan, lagi kemanapun, lagi ke pasar, lagi ke toko, pasti saya injil. Saya ke toko, Cik, sudah kenal Yesus belum? Belum. Saya injilin dah, gitu ya. Siapa aja di mana aja gitu ya. Saya lagi di bus, lagi di kapal, lagi di pesawat, lagi dimanapun, saya duduk sebelahnya, saya biasanya ngobrol-ngobrol dulu, lantas, nah dibelokkanlah pembicaraan itu pada hal-hal yang rohani dan yang menginjili dan mendoakan. Dan itu menjadi suatu lifestyle bagi saya. Kemudian ini singkat cerita, tentu panjang ya perjalanan. Tahun 2008 saya diutus untuk mengembalakan di Vietnam, dan juga ada pelayanan gereja kita yang ada di Kamboja, di Laos, dan juga di Myanmar. Dan apa yang kita lakukan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Eli, awalnya dulu itu adalah memperkuat menara doa. Dan puji Tuhan di Vietnam itu ada puluhan sudah menara doa. Karena saya bilang seperti tadi disampaikan, ya itu untuk kita menduduki. Kalau kita mau menduduki, ya itu alam roh dulu, karena musuh kita bukan darah dan daging. Saya bilang kepada jemaat di sana, bukan polisi, bukan komunis lah, mereka kan orang juga. Sama lah, Kim Jong-un juga orang. Ya, roh di balik itu yang jadi musuh kita. Nah, kita harus perangi dulu alam rohnya, baru kita pasti menangi alam jasmani. Seperti kita layani lah, seperti Bapak Ibu ini kan tiap hari ini perang-perangan ya, perang usir setan lah, itulah musuh kita kan, ya tiap hari lah pasti kita ngadepin yang begitu-gitu. Kemarin jam berapa hari lalu sebetulnya, 10:30 ditelepon, ada babysitter Muslim tiba-tiba manifest kerasukan. Jam 10:30, dan dia dari gereja lain. Atas kita telepon, kita akan doakan. Jadi yang punya tuan rumahnya ini bingung, gimana doa pelepasan? Pak, bisa nggak Bapak kesini? Oh, nggak usah Bu, kita doakan pelepasan by WA call. Atas ya dengan beberapa teman kita doakan, ya sekitar setengah jam lah. Dan dia terbakar gitu, panas, wah manifest cita-cita dia dilepaskan, dan dia juga dituntun untuk terima Yesus. Tapi kita minta kepada tuan rumahnya untuk menggembalakannya ya, untuk memfollow up-nya, karena yang Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk membebaskan dari masalah penyakit lah, ekonomi lah, masalah keluarga lah, tetapi mereka menjadi murid-murid Yesus, karena itu perintah Tuhan. Kemudian ya saya keliling selama 11 tahun di daerah Indochina, di Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar, dan kita ada gereja kita di sana, gereja Indonesia, dan di Myanmar itu gereja orang lokal, orang Khmer, dan tentunya banyak melakukan training dan juga equipping kepada hamba-hamba Tuhan lokal. Yang Tuhan taruh di hati saya begini, kita harus mobilisasi semua orang menjadi murid Kristus. Ini menjadi tugas kita sesuai dengan Efesus pasal yang keempat ya. Jadi 5 jawatan itu memperlengkapi orang-orang kudus. Ini maaf ini Bapak Ibu ya, ini saya hamba Tuhan senior semua di para pengajar yang harusnya saya juga banyak dengerin ini. Bukan ini, kita udah tahu semua ini. Nah, itu yang saya lakukan di sana untuk memuridkan mereka. Kemudian mengequip mereka. Tapi ada satu hal yang memang yang khusus saya lakukan, yaitu penekanan kepada penginjilan. Jadi kami seminggu sekali, ya sebetulnya lebih dari seminggu sekali, kami turun ke jalan, ke taman-taman, ke mal-mal, itu menghentikan orang dan mendoakan kalau mereka ada sakitnya. Kalau enggak ya, lalu setelah itu kemudian ada yang sudah dibaptis, ya banyak yang terima Yesus, banyak yang sudah dibaptis, mereka mengalami mujizat. Tapi waktu itu kita nggak gitu efektif. Kemudian ada yang sakit di rumah sakit, lalu kami mulai pergi ke rumah-rumah sakit. Dan saya lihat gitu di rumah sakit itu cukup efektif. Bisa satu hari itu kita bisa sampai 15-16 orang terima Yesus. Wow. Di satu rumah sakit. Baik orang yang sakit maupun dari keluarganya. Wah, itu luar biasa. Dan kita menuai cukup banyak, mungkin ada 300-400 orang pada waktu itu. Dan itu kami lakukan ya, baik di Myanmar, juga kami juga jalan-jalan ke rumah-rumah sakit juga. Dan di situ bukan hanya kita penginjilan, tetapi juga memuridkan. Jadi ada puluhan anak-anak muda yang kita bawa untuk melatih mereka untuk memberitakan Injil dan berdoakan. Wow, mereka excited sekali, mereka semangat. Kadang-kadang doanya saya, ini rumah sakit, saya jangan kenceng-kenceng.
Wah, bahasa roh sudah 4 orang loh. Bayangin loh, rumah sakit, Huria Kanada bahasa. Calm down, saya bilang. Jadi saya bilang kepada mereka, tentu ada tips-tipsnya. Kalau ngomong sama orang di awal itu senyum, santai. Halo, apa kabar? Siapa namanya? Sakitnya apa? Sudah berapa lama? Relax. Karena tentu kita dari kecil diajar don't talk to the stranger ya. Kalau anak kecil kan nggak boleh kan. Hati-hati untuk orang asing. Jangan-jangan dia berniat yang jahat. Jadi bikin orang senyaman mungkin, ngobrol, lalu sampaikan aja. Ya kami orang Kristen, saya langsung sampaikan saya orang Kristen, saya mendoakan Bapak Ibu kalau bersedia. Kalau dia nggak bersedia nggak apa-apa. Nah tapi kebanyakan mereka bersedia dan banyak kita menuai jiwa di sana. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Memang passionnya seperti tadi Bapak ya, Pak yang kesaksian tadi, yang pertama tadi, yang di ujung pandang tadi menuai Pak Chong Li ya. Pangalila. Ya, itu sudah menjadi lifestyle ya. Kemana aja itu ketemu orang pasti niatnya ngajak ngobrol gitu ya. Dan ujung-ujungnya kita nginjil ya. Itu sudah menjadi kenikmatan sendiri bagi kita. Dan lalu saya sendiri mau membuat pelatihan untuk itu. Ikut di MDK. Wah, saya waktu itu udah kumpulin berbagai buku yaitu membuat training personal evangelization. Sebab kalau ditanya jemaat di gereja, berapa banyak saudara mau membawa jiwa-jiwa, semua angkat tangan. Tetapi minggu depannya mereka kan nggak bawa jiwa lagi. Kenapa? Karena know-how-nya yang kurang, artinya kurang dilatih. Biasanya mereka takut, saya nggak bisa ngomong, saya orangnya pendiam. Nah, bagaimana memulainya? Nah, perlu dituntun hal-hal yang praktis dalam memberitakan Injil. Sebab beritakan Injil sebetulnya bukan karena fasih kata-kata kita. Paulus tulis bahwa itu karena demonstrasi kuasa Roh Kudus. Nah, saya mendapat satu prinsip begini Bapak Ibu ya. Pasti kita semua mengerti lah, ini Bapak itu hamba Tuhan senior yang luar biasa pakai Tuhan. Yaitu prinsip mata air kehidupan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4 ya, itu Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, kalau kau tahu siapa yang minta air itu, tentu kau akan minta kepadaku dan kau akan minum dan kau tidak akan haus lagi. Kemudian Yohanes pasal 7, 38, 39, Tuhan Yesus juga berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku dan dia minum, maka dari dalam hatinya akan memancar mata air kehidupan. Kemudian juga dalam Amsal pasal 4, 23, dari hati kita itu memancar kehidupan. Dalam Wahyu 22 ya, ibu-ibu, kemudian juga itu ada sungai yang mengalir dari tahta. Kemudian kemanapun sungai itu mengalir, yang tadinya asin menjadi tawar. Kemudian di kiri kanan sungai itu timbul tumbuh-tumbuhan dan daunnya menjadi obat bagi bangsa-bangsa. Itu juga sungainya Yehezkiel dalam Yehezkiel 47. Ya, itu ada sungai yang mengalir dan ada ikan-ikan. Nah, ini satu prinsip sebetulnya yang Tuhan beri kepada kita. Kemanapun kita pergi, kita memancarkan kehidupan itu. Kemanapun kita pergi, kita akan mengalirkan kehidupan itu. Sehingga setiap orang yang dijamah oleh kehidupan itu, ya dia hidup. Kalau dia sakit, dia sembuh. Kalau dia terikat, dibebaskan. Ya, kalau dia belum selamat, dia akan diselamatkan. Karena itu kehidupan. Itu adalah ya YHWH sendiri. Ya, Yahweh, Yehova. Kata Yahweh adalah hidup. Saudara. Jadi kehidupan itu sudah ada pada kita. Kita tuh jadi mata air. Kita tuh jadi the fountain of the living waters. Itu saja prinsipnya. Tadi di dalam Lukas pasal yang ke-9, Tuhan tuh beri kita kuasa. Lukas 10 ya. Ayat 19-20, aku beri kamu kuasa. Lukas 9 ayat 1, aku beri kamu tenaga dan kuasa, power and authority. Dan itu sudah diberi kepada kita, suatu gift. Power itu telah diberi. Kemudian air hidup itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita buka mulut, kita tumpang tangan, mengalir air kehidupan itu. Kesembuhan, mujizat, kelepasan, kesembuhan, keselamatan itu mengalir. Ya, kemanapun kita pergi, rumah tangga yang hancur, kita datang, rumah tangganya akan direstorasi. Kemanapun kita pergi. Nah itu yang prinsip itu. Jadi sebetulnya nggak perlu, bukan karena fasih kita, bukan karena pintarnya kita berbicara. Nah ini hal-hal praktis seperti ini yang saya pikir perlu di training. Dan ini sampai hari ini yang menjadi penekanan daripada setiap pelayanan saya, yaitu Amanat Agung. Nah, ketika Ibu Eli undang saya untuk sharing, waduh terima kasih banget ini suatu privilege bagi saya. Dan saya tanya Tuhan, ini temanya apa? Dan memang tadi nggak ada yang lain Bapak Ibu ya. Amanat Agung hari-hari ini Tuhan sedang gemakan dari sorga ke semua hati hamba-hamba Tuhan.
mungkin pernah dengar ya berapa tahun yang lalu ya, itu di Jenewa di Swiss itu pertemuan besar seluruh gereja dunia termasuk gereja Katolik untuk membicarakan bagaimana mengimplementasikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena semua sadar inilah pesan wasiat Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat ke sorga. Kumpul semuanya, gereja Protestan, gereja karismatik, gereja Katolik. Jadi dari Vatikan tuh kirim utusan juga. Lalu itu di follow up di Indonesia. Mereka mengadakan seluruh aras nasional termasuk Katolik juga kumpul di Brastagi. Dan mungkin Bapak Ibu beberapa tahu hal ini. Kemudian mereka kumpul lagi di Sentul membicarakan ini. Nah, ya tentu masih baru satu pembicaraan ke pembicaraan. Ya kita baca ya, ini amanat agung ya, ini perintah Tuhan yang amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan sebetulnya amanat agung ini juga dicatat dalam Markus 16 ya, ayat 15. Tuhan Yesus berkata, "Ya pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dibaptis diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Bagi mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Saya dari dulu tuh sangat menjadi rema. Mereka akan letakkan tangan atas orang sakit. Itu nggak pakai didoakan loh Bapak Ibu. Letakkan tangan saja orang itu sembuh. Amin. Jadi sebetulnya kita bisa saving suara kalau lagi doa. Karena itu bukan bicara tentang keras suara kita, bahkan tumpang tangan saja. Itu bicara tentang hati kita. Kalau sudah menjadi mata air kehidupan, kemanapun langkah kita. Ingat Bapak Ibu, ya tulang Elisa, nama Elisanya sudah di sorga. Nah tulangnya masih kena mayat, masih hidup gitu ya. Mayat itu hidup, itu bukti bahwa kuasa urapan itu yang membuat ya mujizat itu terjadi. Nah kalau kita sudah dalam pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, mata air itu memancar kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, itu tanda heran mujizat ajaib akan terjadi. Nah saya pribadi pernah, ya ini ada satu yang ironis ya, saya ikut mission trip ya, yang nggak usah disebut lah dengan mission trip dengan siapa, ada 2-3 kali, tapi nggak ada nginjilnya gitu ya. Nah, kita banyak foto-fotonya, makan-makannya gitu ya. Banyak, apalagi orang Indo ya, shoppingnya yang banyak. Saya ikut seminar penginjilan, nah ini udah nggak kehitung kali ya, tapi nggak ada nginjilnya juga gitu ya. Wah, konferensi besar kecil dalam luar negeri, wah itu nggak hitung saya ikut. Saya sampai kadang-kadang saya merenung gitu ya. Saya pernah ikut ada acara di Singapura besar, beberapa kali. Wah, itu hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara hadir. Yang saya lihatin tuh pelayan-pelayan, security, orang lalu lalang, satu pun nggak ada yang bertobat. Ini konferensi hebat-hebatan gitu ya. Kemudian saya juga pernah masuk sekolah Alkitab, ya ada yang short, ada yang long term. Tapi juga nggak nginjil gitu ya. Terus saya pernah ada satu kali ke satu sekolah Alkitab STT dan saya juga belajar juga di situ. Kemudian saya tanya satu sekretarisnya, karena itu cukup besar dan ada dibikin di suatu mall di lantai paling atas mereka sewa. Ada yang nggak bertobat di mall ini selama STP ini ada? Dia bilang nggak ada Pak. Pernah dengar nggak ada satu orang diinjili di situ? Karena sudah berapa tahun nggak ada. Nah, lantas saya berpikir, kita nih masalahnya di mana gitu ya? Apa yang salah daripada kita sehingga penuaian itu tidak terjadi? Ya masalahnya kita nggak melangkah keluar. Ya Tuhan Yesus katakan, pergi jadikanlah segala bangsa muridku ya. Itu yang tidak kita lakukan. Kita nggak pergi keluar untuk memberitakan Injil, ya, untuk mendoakan orang-orang yang sakit seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Kalau kita ingat Tuhan Yesus langsung utus murid-muridnya. Bahkan waktu diutus tuh jangan bawa apa-apa. Wow, itu dahsyat itu. Jangan bawa apa-apa. Jangan bawa pakaian, nggak usah bawa uang, nggak usah bawa ini. Nah ini yang sekarang kalau kita bandingkan gereja sekarang dengan gereja yang Tuhan bangun,
Ya, Matius 16 dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, jemaat yang Tuhan Yesus bangun dengan yang kita sekarang, wah itu jauh sekali perbedaannya. Pertama, kita nggak nginjil, kurang menginjil. Yang kedua, kalaupun menginjil, wah diutus, dikasih uang, dikasih ini, dikasih gaji gitu ya, dikasih asuransi, wah waktu ya di tim pelayanan misi kami, wah enak sekali. Ada rumah misinya, dikasih uang makan, ini beda banget ya. Sehingga kita nggak begitu depend dengan Tuhan. Tapi saya percaya tujuan Tuhan Yesus supaya mereka fokus udah urusan makan minum pasti Tuhan aku sediakan, kata Tuhan. Nggak usah khawatir apa kamu makan minum pakai. Nah ini yang sangat berbeda. Data yang terbaru tentang pertumbuhan Kristen dunia, ya itu sangat-sangat membuat kita tertemplak. Nomor 1 growth yang tertinggi itu ternyata Muslim, itu mencapai 2,2 sampai 2,3% growth-nya per tahun. Ya, ini overall ya dari seluruh aliran. Sedangkan kekristenan itu cuma 1,9%. Tapi ini campuran semuanya. Tetapi yang puji Tuhan ini kabar good news-nya, growth dari seluruh kekristenan ini, dari gereja yang beraliran Pentakosta, growth-nya itu lebih tinggi daripada growth keseluruhan daripada pertumbuhan populasi Muslim di dunia. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat betapa lambatnya ya, betapa lambat sekali pertumbuhan Kristen. Karena penginjilan ini bukan sesuatu yang ditekankan di gereja. Amat sangat jarang gereja yang ada khusus pelatihan penginjilan. Kalau Bible School segala macam bentuk itu ada. Pelayanan ini keluarga, anak, macam-macam itu ada. Ya, baksos ini itu banyak. Tapi melatih jemaat untuk menginjil itu jarang. Saya ingat saya bikin pelatihan itu waktu di Vietnam dan sampai hari ini ya karena COVID sebetulnya ada beberapa banyak schedule pelayanan ke sana. Semenjak COVID semua dihentikan, tapi kita melakukan melalui Zoom meeting, dan puji Tuhan mereka berbuah. Dan mereka yang satu hal yang saya tekankan yaitu memobilisasi keluarga dan jemaat, bukan hanya jemaat. Keluarga kita mobilisasi. Biarlah keluarga kita itu menjadi tempat training penginjil yang paling mudah karena ketemu setiap hari. Kita bisa latih kita bisa praktikkan setiap hari. Dan itu menjadi lebih lifestyle dibandingkan dengan kalau kita di gereja. Dan puji Tuhan itu mukjizat terjadi. Ada kemarin dia kesaksian itu ada seorang yang ibu-ibu yang bengkak, ada satu bagian tubuhnya bengkak, didoakan sembuh seketika. Ada yang matanya nggak bisa melihat, ada yang sakit kepala, dan wah kalau mukjizatnya itu nggak hitung ya, Bapak Ibu. Tapi saya mau tekankan di sini bukan hanya sekedar mukjizat kesembuhan. Lagi-lagi saya katakan tadi, karena kita membawa air kehidupan. Nah kalau air hidupnya itu menyentuh seseorang pasti sembuh. Itu aja sebetulnya simple ya. Ya dengan iman kita mungkin doa pelan saja orang itu bisa mengalami kesembuhan. Nah, tapi yang menjadi challenge-nya tentu menjadikan mereka murid Yesus. Dan puji Tuhan, semuanya terfollow up dengan baik. Semuanya terfollow up dengan baik. Ada satu memang follow up-nya memang masih melalui karena beda kota, karena dia ketemu tuh di bus, setelah wanita itu terima Yesus, disuruh doakan, disembuhkan, dia masih kontak melalui telepon dan semuanya terfollow up dengan baik. Yang kalau kita mobilisasi semua jemaat, semua gereja, ini akan terjadi percepatan yang signifikan. Kita akan bisa mengejar ya ketertinggalan yang ada. Dan tetapi ada banyak hal yang harus gereja kita perbaiki. Jadi kalau hari ini saya pikir mungkin ada beberapa menit lagi, Ibu Eli ya. Masih ada waktu ya, Bu Eli? Masih Pak, silakan Pak. Ini kita doa 24 jam Pak. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. 24 jam. Jadi ada cukup waktu, silakan aja. Ya. Terima kasih. Banyak kesaksian, iblis dikalahkan oleh perkataan kesaksian, amin. Dan oleh darah anak domba. Silakan Pak. Iya. Oke, puji Tuhan. Ya, yang satu hal yang saya dapat, saya beri judul sharing saya yaitu sore ini yaitu Unity untuk menyelesaikan amanat agung. Ada dua hal di sini yaitu bicara tentang unity dan juga bicara tentang amanat agung.
amanat agung suatu keharusan, dan tidak bisa tidak. Tanpa unity kita nggak akan mampu menyelesaikan amanat agung. Jadi masalah amanat agung ini berarti ada di masalah kita, di masalah gereja, bukan masalah dunia, ya, bukan masalah kejahatan dunia atau iblis yang semakin kuat. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan mau kita unity? Kita tahu ayatnya ya, di Yohanes pasal yang ke-17 dari ayat 11, 21, 23, mungkin kita nggak usah baca karena kita udah tahu ayat itu. Ya Tuhan mau, khususnya saya bacakan ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau. Nah, kenapa Tuhan mau supaya kita ini bersatu? Ya, karena ada dua hal alasannya. Karena musuh yang kita hadapi di akhir zaman ini makin kuat. Karena dia tahu waktunya sudah semakin singkat, maka dia akan habis-habisan. Ya, kalau kita baca di dalam dalam kitab Markus pasal 13:22, ya, Mesias palsu, nabi palsu akan muncul mengadakan tanda mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau kita sendiri-sendiri, sekalipun kita orang pilihan, kita masih punya kemungkinan kita jatuh. Karena dia akan habis-habisan bekerja. Ya, ini Ibu Elia yang pendoa pasti lebih dalam hal-hal begini. Nah, itu yang pertama alasannya. Kalau kita sendiri nggak bisa, mungkin beberapa ibu-ibu mungkin, ya saya sih nggak begitu suka hobi nonton film-film itu ya, kayak Avengers segala macam ya, film-film inilah Marvel Comics. Ya itu banyak mereka yang superhero, tetapi lalu superhero ini digabung menjadi kelompok namanya Avengers. Nah, kenapa digabung? Ya, ini memang ya ada penulis ceritanya. Tetapi karena musuh yang dihadapi itu sangat kuat. Ya, mungkin yang terkenal yang terakhir itu nama musuhnya itu Thanos. Itu kuat sekali. Hanya ketika mereka bergabung, mereka bisa mengalahkan. Itu pun hampir-hampir mereka kalah. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita juga, ini satu ilustrasi aja ya Bapak Ibu ya. Karena memang iblis, beberapa nabi-nabi Tuhan juga menyampaikan iblis itu akan habis-habisan. Kita betul-betul harus mengenakan selengkapnya senjata Allah dan unity. Tidak bisa tidak. Kita coba jalan sendiri-sendiri, kita nggak akan mampu. Apalagi namanya menyelesaikan amanat agung. Itu yang pertama alasannya. Nah, yang kedua, alasan kenapa kita harus unity, karena tuaian itu sangat besar dan sangat banyak. Ya, dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ya, ayat yang keempat sampai ketujuh, nah itu ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala, lalu ketika mereka menangkap sejumlah besar ikan, jalannya mulai koyak. Lalu mereka mengisyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantu. Ya. Lalu mereka mengisi kedua perahu sehingga dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kalau sendiri saja kita nggak akan mampu karena tuaian ini sangat banyak. Nah, kita harus tidak ada jalan lain, gereja harus unity. Nah, untuk unity ini yang saya lihat memang cukup berat sampai hari ini. Karena ada dua hal, karena memang perbedaan ajaran, perbedaan doktrin. Nah, itu yang saya pikir satu-satunya jalan untuk kita bisa satu doktrin, satu ajaran, tidak ada yang lain. Kita semua harus mengalami pencurahan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu ya. Nggak ada jalan lain. Itu sebabnya saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Niko, bukan karena saya ada di gereja itu, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga itu satu-satunya jalan untuk gereja bersatu. Kalau kita bersatu, satu roh, kita semuanya pasti akan satu visi untuk mengerjakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ini benar-benar ya, Paulus pernah Paulus pernah menegur gereja-gereja pada waktu itu ketika mereka berkata, "Oh, aku dari kelompok ini, kelompok Apolos, kelompok Paulus." Nah, ini kita harus belajar untuk mulai menurunkan nama-nama denominasi kita, mungkin nama-nama gembala kita, ya. Kita bersatu sebagai suatu kingdom of God, kerajaan Allah. Tidak ada jalan lain. Dan ini nggak mudah. Dibutuhkan satu kerendahan hati yang luar biasa, khususnya bagi para pemimpin. Nah, karena untuk bicara tentang pemimpin yang merendahkan hati, yang mau menyatukan, bergerak satu sama lain bersama-sama, ini kan nggak mudah sama sekali. Yang saya dapat begini, kita bergeraknya dari bawah. Itu yang saya lakukan. Saya melakukan
jemaat-jemaat yang mau dilatih, jemaat-jemaat yang mau dimuridkan, itu yang saya latih sampai hari ini. Dan mereka nanti yang akan membawa seluruh jemaat dan keluarga yang lain untuk pergi memberitakan Injil, untuk mendoakan mereka-mereka yang sakit. Dan itu hasilnya luar biasa. Saya melihat sekarang tuh semua jemaat-jemaat rekan-rekan semua yang ada di dalam grup-grup pemuritan, grup-grup komsel-komsel yang ada yang saya layani, mereka semua beritakan Injil. Mereka semua mulai mendoakan orang-orang yang sakit. Dan hasilnya loh, mereka sendiri kaget. Saya ingat ada seorang di sini di Jakarta ini, ada seorang ya cukup baru sebetulnya, cukup baru jadi percaya kepada Yesus. Lalu saya bawa dia bilang ada temannya yang sakit, lalu saya ajak, saya ikut mendoakan dia, lalu saya suruh kamu yang sarangin doakan. Dan ketika dia doakannya, ibu yang sakit itu mulai bisa bicara. Wow, dia bilang. Ya, dia mulai semakin semangat karena dia lihat, wah, aku juga dipakai Tuhan. Dan ini yang saya lakukan sampai hari ini, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan bukan hanya sampai di situ, tapi mereka juga mulai menggembalakan, mulai memuridkan jiwa-jiwa yang baru tersebut. Dan ya, itu yang saya lakukan sampai hari ini, itu yang bisa saya saksikan ke Ibu Eli dan rekan-rekan di sini. Tuhan berkati.